saya Muhammad Iswan Tarmizi dan saya Chandra Yadi Setiawan dan saya Rizky Nur. Baiklah, kami di sini ingin menyampaikan sebuah materi tentang mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Yurmaini STMA sebagai materi yang kami akan sajikan, yakni akan kami jelaskan tentang materi cara untuk pengumpulan data. Oke, baik. Dan pembahasan yang pertama yaitu dengan saya sendiri yang akan saya bahas subtemanya yaitu pengertian kuantitatif. Yang kedua, alur penelitian kuantitatif. Yang ketiga, ragam penelitian kuantitatif. Yang keempat, karakteristik penelitian kuantitatif. Yang pertama ialah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk mengidentifikasi pola, yaitu menguji hipotesis dan membuat prediksi. Metode ini menggunakan alat statistik untuk menganalisis data dan menghasilkan kesimpulan yang objektif dan dapat digeneralisasikan. Dan selanjutnya yaitu alur penelitian kuantitatif. Alur penelitian kuantitatif biasanya meliputi beberapa tahap utama, yaitu yang pertama, identifikasi masalah, kajian literatur, pengembangan hipotesis, desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, pelaporan, publikasi. Proses ini bersifat iteratif dan mungkin memerlukan revisi pada berbagai tahap yang jika diperlukan. Masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu ragam penelitian kuantitatif. Yang pertama, penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan karakteristik atau fenomena secara sistematis dan akurat, yaitu contohnya survei tentang kebiasaan membaca di kalangan anak remaja sekarang. Yang kedua, penelitian eksperimen, yaitu menguji hubungan sebab akibat dengan manipulasi variabel independen. Contohnya, menguji efek metode pengajaran baru terhadap hasil belajar siswa. Dan yang ketiga, penelitian korelasional, yaitu menyelidiki hubungan antara dua atau lebih variabel tanpa manipulasi. Contohnya, hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan. Yang keempat, penelitian kuasi eksperimen, yaitu mirip dengan eksperimen tetapi tanpa kontrol penuh seperti tanpa randomisasi. Contohnya, meneliti efek program pelatihan tertentu di tempat kerja. Selanjutnya, yang kelima, penelitian eksploratif, yaitu mengeksplorasi masalah atau fenomena untuk merumuskan hipotesis awal. Contohnya, studi awal tentang penggunaan teknologi baru di kalangan remaja. Yang keenam, penelitian survei, yaitu mengumpulkan data dari sampel populasi menggunakan kuesioner atau wawancara. Contohnya, survei nasional tentang kebiasaan olahraga masyarakat. Yang ketujuh, penelitian longitudinal, mengamati variabel yang sama pada subjek yang sama dalam jangka waktu panjang. Contohnya, studi perkembangan keterampilan bahasa anak-anak dari usia 3 hingga sampai 10 tahun. Nah, setiap jenis penelitian ini digunakan sesuai dengan tujuan penelitian dan desain yang diinginkan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan. Dan yang selanjutnya yaitu karakteristik penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu
berdasarkan data numerik. Yang kedua, objektivitas dan relifikasi. Yang ketiga, pengujian hipotesis. Yang keempat, penggunaan alat statistik. Yang kelima, sampel besar. Yang keenam, struktur yang ketat. Yang ketujuh, kuantifikasi variabel. Nah, dengan karakteristik ini, penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk menguji teori, mengukur variabel, dan menentukan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuswan Tarmizi. Di sini saya akan membahas materi tentang cara pengumpulan data dalam metode penelitian kuantitatif. Di sini saya pemateri yang kedua. Saya akan membahas analisis data deskriptif. Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk pengelolaan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutamanya adalah masalah tentang sebuah penelitian atau analisis data. Juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk berubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa bergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Di dalam metode penelitian kuantitatif yang menggunakan teknik analisis data, kuantitatif merupakan suatu kegiatan sesudah data dari seluruh responden atau sumber data-data lainnya semua terkumpul. Teknik analisis adalah sebuah data kuantitatif di dalam penelitian kuantitatif, yaitu menggunakan statistik informasial, meliputi statistik parametris dan juga statistik non parametris. Yang kedua, tahapan analisis data. Dalam menganalisis data, ada beberapa langkah sederhana yang harus dilakukan, yaitu editing, pemberian ekor, pembuatan coding, cleaning, tabulasi data, analisis deskriptif, dan analisis inversial. Nantinya hasil analisis sampel dalam suatu statistik dilanjutkan untuk memprediksi parameter populasi, sedangkan hasil analisis populasi dalam satuan parameter sudah selesai atau tidak ada tingkat lanjutnya lagi. Dalam proses analisis data, penelitian membutuhkan data yang akurat dan terpercaya sehingga habis dipergunakan dalam penelitian yang dilakukan tersebut. Data kuantitatif statistika adalah penyederhanaan data. Jika kamu akan menganalisis data, maka berikut tahapannya. Ada 3 tahapan yang harus dilakukan. 1. Persiapan. Persiapkan semua data yang sudah terkumpul, cek kelengkapannya atau isi instrumen dalam pengumpulan data. Dan yang kedua, tabulasi. Jika penelitianmu menggunakan angka ataupun tes, berilah ekor di dalam kurung rating sesuai yang sudah kamu tentukan di awal metode penelitian. Berikan kode pada item yang diberikan ekor tadi, mengubah data, menyesuaikan dan modifikasi sesuai dengan teknik analisis yang akan ditetapkan. Biasanya data interval akan diubah menjadi data ordinal. Dan yang ketiga, penerapan data disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Sekian dari saya. Terima kasih kepada audiens yang telah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga ingin menyimpulkan bahwa data itu diambil dari kata lain yang merupakan bentuk jamak dari datum. Kemudian dalam istilah sehari-hari mungkin data dapat diartikan sebagai fakta dari objek yang telah diamati. Data juga dapat dalam bentuk angka maupun kata. Kemudian data dalam statistika
itu disebut dengan kumpulan angka yang tertata rapi sesuai kaidah tertentu dan menunjukkan nilai suatu objek atau fakta tersebut. Kemudian di sini ada bagiannya, yakni klasifikasi data. Klasifikasi data juga dibagi ada beberapa bagian. Salah satunya yang pertama, klasifikasi data menurut cara mengukur atau menghitung data tersebut. Yang pertama di sini disebutkan bahwa data diskrit. Data diskrit adalah kumpulan angka bilangan bulat atau dengan kata lain tidak ada bilangan pecahan di dalamnya. Kemudian data ini didapatkan dari hasil penghitungan seperti jumlah penduduk Indonesia, jumlah angka, kemudian kecelakaan pesawat terbang atau jumlah jiwa penderita COVID-19 pada tahun 2020, 2021 hingga 2022. Kemudian yang kedua ada bagian data kontinum. Pengertian dari data kontinum adalah suatu kumpulan angka yang dapat berupa bilangan bulat ataupun pecahan. Data ini didapatkan dari hasil pengukuran. Misalnya tinggi badan seseorang, berat badan seseorang, atau pengukuran kadar hemoglobin dari seseorang. Kemudian yang kedua ada klasifikasi data menurut sifatnya. Pertama, di sini mungkin kita dapat mengetahui data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, misalnya 40 mahasiswa, 1000 jiwa, 100 km, bahkan 68 kg. Kemudian, sedangkan data kualitatif yakni data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, misalnya pendidikan dasar, tinggi, dan menengah, atau pengetahuan baik dan kurang. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kiranya bermanfaat bagi para audiens. Saya ucapkan terima kasih. Demikianlah video penjelasan tentang cara pengumpulan data dari mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Semoga video kali ini bermanfaat bagi para audiens dan bagi para pendengar. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.